Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Halo anak-anak Ustadz semuanya. Gimana kabarnya anak-anak Ustadz semuanya? Alhamdulillah. Ustadz berharap anak-anak Ustadz semuanya baik kelas 6A, 6B, 6C dan 6D selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan selalu menjaga kesehatan dari wabah COVID-19 ini. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, kembali lagi berjumpa dengan Ustadz Rendra pada pembelajaran kita kali ini, yaitu tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran kedua. Nah, kali ini sebelum kita belajar, tidak lupa Ustadz mengingatkan kembali anak-anak Ustadz agar tetap melakukan zikir pagi hari, berdoa sebelum belajar, dan tak lupa juga silakan diisi buku kontrolnya ya nak ya. Nah, adapun pembelajaran kita pada pembelajaran 2 kali ini yaitu ada 3 kompetensi dasar. Pertama, PPKN dengan KD 3.3 menelaah keberagaman sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Lalu matematika dengan KD 3.7 menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Yang ketiga, SBDP dengan KD 3.7 memahami reklame. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kedua, siswa mampu mempresentasikan contoh manfaat keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan cara-cara memecahkan masalah sehari-hari terkait volume tabung dan kerucut secara benar. Yang keempat, siswa mampu memecahkan masalah sehari-hari terkait volume tabung dan kerucut secara benar. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan pentingnya embalase sebagai identitas sebuah produk secara tepat. Yang keenam, siswa mampu merancang embalase sebagai identitas sebuah produk secara benar. Nah, itulah tadi ada 6 tujuan pembelajaran kita. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, silakan anak-anak Ustadz ambil buku tema 5-nya, kita buka halaman 130. Anak-anak Ustadz masih ingat dengan pelajaran PB1 tentang kreativitas dari seorang Ibu Made Yuliani yang berasal dari Bali. Nah, kali ini Ustadz juga akan memperkenalkan seorang anak laki-laki yang mempunyai kreativitas juga. Yuk, silakan kita baca bacaan berikut ini. Gelang benang kreatif mengisi waktu luang. Man, seorang anak laki-laki suku Sasak dari desa Sade, Lombok, usianya hampir 12 tahun. Ia baru saja menyelesaikan ujian akhir tingkat SD di sekolahnya. Usai sekolah, Man dan beberapa teman seusianya secara kreatif mengisi waktu luang dengan berjualan aneka warna gelang benang buatan sendiri. Sejak dini, anak-anak suku Sasak terbiasa menyaksikan kaum ibu memintal benang dan menenun kain. Sisa benang aneka warna mereka jalin dengan beragam kreasi untuk dijadikan gelang. Desa Sade terletak di Lombok Tengah, tidak jauh dari Pantai Kuta. Melihat ramainya wisatawan pengunjung pantai, Man dan teman-teman melihat peluang usaha untuk mengisi waktu luang mereka. Menjelang sore hari, mereka menawarkan berbagai aneka gelang benang buatan mereka ke wisatawan pengunjung pantai. Dengan kreatif, mereka membuat berbagai ragam jalinan untuk ditawarkan. Kadangkala, mereka sisipkan manik-manik kayu untuk mempercantik gelang. Menyadari bahwa harga gelang yang dijual tidak dapat terlalu tinggi, mereka mengganti benang hasil pintalan kapas dengan benang jahit yang mereka beli di pasar. Seuntai gelang mereka jual dengan harga 5.000 hingga 15.000 rupiah. Dalam sehari, biasanya aku bisa menjual 5-6 gelang.
Rata-rata dalam sehari kami bisa membawa pulang uang Rp30.000, ujar Man. Ketika ditanyakan untuk apa uang hasil jualan tersebut, untuk menambah uang jajan dan membeli perlengkapan sekolah, jawabnya sambil tersenyum lebar. Walau tidak pernah diminta oleh kedua orang tuanya untuk membantu keuangan keluarga, Man selalu memberikan uang hasil jualannya kepada ibunya. Ketika sewaktu-waktu ingin membeli barang keperluan sekolah, ibunya akan memperbolehkan Man menggunakan uang tersebut. Man tidak kehilangan waktu bermainnya karena berjualan. Ia berjualan sambil bermain air dan bercengkerama di pinggir pantai dengan teman-temannya. Menjelang matahari terbenam, Man dan teman-temannya pulang untuk mengerjakan tugas sekolah dan beristirahat. Ketika tugas sekolah sudah selesai, Man membuat beberapa gelang untuk mengisi kembali persediaan untuk berjualan esok hari. Man bangga ketika gelang hasil buatannya dipuji oleh wisatawan. Sederhana, namun unik dan kreatif. Begitu komentar para wisatawan terhadap gelang benang buatan Man dan teman-temannya. Kreativitas Man dalam memanfaatkan waktu luang memberinya pembelajaran hidup yang tak ternilai. Nah, anak-anak Ustadz semuanya, itulah tadi kisah Man ya, yang berhasil memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan sebagai hasil kreasi unik ya, yang bisa mempunyai nilai jual pada wisatawan. Nah, Man sudah melakukan hal yang berwirausaha dari sejak dini ya, dari usia SD. Nah, apakah manfaat berwirausaha? Nah, coba perhatikan slide Ustadz berikut ini. Manfaat berwirausaha. Berwirausaha sedari kecil membawa banyak manfaat. Di antaranya adalah 1. Melatih jiwa wirausaha atau berbisnis sejak kecil. 2. Mengembangkan kreativitas yang dimiliki. 3. Melatih diri dalam penggunaan uang yang diperoleh dari hasil usaha. 4. Memanfaatkan barang bekas untuk dijual kembali. 5. Menumbuhkan rasa persatuan dengan keluarga. Keluarga dapat membantu pengembangan usaha dengan memberikan ide usaha ataupun menjadi konsumennya. Nah, Ustadz, itu tadi manfaat kita berwirausaha sedari kecil. Nah, wirausaha ini juga harus kita tunjang dengan reklame ya. Nah, bagaimana kita bisa mengiklankan produk yang kita buat ataupun yang kita miliki. Nah, coba perhatikan gambar-gambar kemasan berikut ini. Ada 2 gambar kemasan yang Ustadz perlihatkan ya. Gambar pertama kemasan yang berbentuk tabung dan kedua kemasan yang berbentuk kerucut. Ya, dalam bentuk tabung ini coba perhatikan ada gambarnya. Nah, menurut Ustadz gambarnya itu menarik atau tidak? Ya, gambarnya itu sangat menarik ya, sehingga kita juga penasaran ingin membeli produk tersebut. Nah, sesuai dengan gambar tersebut, di awal Ustadz sudah menyatakan tentang embalase. Nah, apa itu embalase? Nah, mari kita lihat slide Ustadz berikutnya. Apa itu embalase? Embalase adalah salah satu bentuk reklame berupa kemasan yang berisi informasi tentang produk tersebut. Nah, bungkus kemasan makanan atau minuman tersebut itulah yang disebut dengan embalase. Bentuk embalase bermacam-macam. Ada yang berbentuk tabung, kerucut, balok, dan prisma. Nah, tujuan penggunaan embalase itu adalah 1. Melindungi produk agar tidak rusak. 2. Menarik perhatian konsumen. 3. Produk lebih terlihat menarik. 4. Memberikan detail informasi tentang produk. Nah, bahan pembuat embalase itu bisa terbuat dari plastik, kertas, kaleng, dan kaca. Nah, coba perhatikan contoh embalase berikut beserta bagian-bagiannya. Di sini Ustadz tampilkan ada satu produk ya, bisa dilihat mereknya apa. Nah, coba perhatikan pada kolom pertama itu ada gambar produk pada bagian depan. Nah, itu ada merek suatu produk, itu bisa terlihat jelas. Lalu ada nama produk terletak pada
bagian depannya. Nah, itu nama produknya apa ya. Nah, pada kemasan yang di belakang, coba perhatikan sebelah kanan. Di situ berisikan informasi produk seperti komposisi dan informasi nilai gizi pada produk yang ada di bagian belakang kemasan. Nah, itulah penggunaan embalase ya. Jadi embalase itu kemasan yang ada pada produk. Nah, coba perhatikan produk yang Ustadz tampilkan ini bentuknya apa? Ya, ini dia berbentuk tabung ya. Ya, berbicara tentang tabung. Ya, tabung. Mari kita lihat apakah bentuk sifat-sifat tabung tersebut. Nah, perhatikan slide Ustadz berikut ini. 1. Tabung. Tabung atau silinder sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kemasan makanan, drum, kaleng susu, toples, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak Ustadz, apakah anak-anak Ustadz tahu sifat-sifat tabung? Nah, yuk kita cari tahu sifat-sifat tabung. 1. Tabung memiliki alas ya, bagian bawahnya yang berwarna kuning dan atap bagian atas yang berbentuk lingkaran. 2. Tabung memiliki 3 sisi, yaitu ada alas, ada atap, dan selimut. 3. Tabung tidak memiliki titik sudut. 4. Tabung memiliki 2 buah rusuk, yaitu yang melingkari alas dan atap yang berbentuk lingkaran. Nah, bagaimana cara menghitung volume tabung? Nah, langkah pertama, tentukan jari-jari dasar lingkaran. Anak-anak Ustadz bisa menggunakan lingkaran mana saja karena ukurannya sama. Yang kedua, gunakan penggaris untuk mengukur diameter lingkaran. Ketiga, bagilah panjang diameter tersebut dengan 2 untuk mendapatkan ukuran jari-jari. Yang ketiga, yang terakhir, jika ukuran diameter lingkaran adalah 6 cm, maka jari-jarinya adalah 3 cm. Nah, perhatikan gambar di sebelah kirinya, R sama dengan jari-jari. Lalu langkah kedua. Langkah kedua yaitu hitung luas salah satu lingkaran. Nah, kita memakai rumus ya. Gunakan rumus mencari luas lingkaran. Nah, rumus mencari luas alas adalah alas sama dengan pi R kuadrat. Ya, itu masukkan jari-jari ke dalam rumus. Berikut cara melakukannya. Alas sama dengan pi kali 3 kuadrat sama dengan alas sama dengan pi kali 9. Karena ukuran pi adalah sekitar 3,14 atau 22/7, maka luas lingkaran adalah 28,26 cm persegi. Nah, A sama dengan 3,14 dikali 9 sama dengan 28,26 cm persegi. Langkah ketiga, cari tinggi tabung. Gunakan penggaris untuk mengukur tinggi. Tinggi tabung adalah jarak antara tepi 2 basis. Misalkan tinggi tabung samping adalah 10 cm. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung volume tabung? Nah, ini langkah 4. Kita kalikan luas lingkaran dengan tinggi. Nah, anak-anak Ustadz telah mengetahui luas lingkaran pada alas tabung yaitu 28,26 cm persegi. Nah, juga anak-anak Ustadz juga sudah mengetahui tingginya itu 10 cm. Maka volume tabung adalah luas alas salah satu lingkaran dikalikan dengan tinggi. Jadi, volume tabung di samping adalah 28,26 cm persegi dikali 10 cm sama dengan 282,6 cm persegi. Nah, itu tadi tentang tabung. Nah, bagaimana dengan kerucut? Nah, apakah anak-anak Ustadz sudah tahu sifat-sifat kerucut? Ayo kita cari tahu sifat-sifat kerucut. Pertama, kerucut mempunyai sebuah alas yang bentuknya lingkaran. Kedua, mempunyai titik puncak di bagian atas. Ketiga, memiliki selimut atau sisi yang berbentuk lengkungan. Nah, anak-anak Ustadz dapat menghitung volume kerucut dengan mudah apabila tinggi dan jari-jari kerucut tersebut sudah diketahui. Nah, bagaimanakah cara kita menghitung volume kerucut? Nah, langkah pertama, cari jari-jari kerucut. Jika anak-anak Ustadz sudah tahu jari-jari kerucut, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika anak-anak Ustadz sudah tahu diameternya, bagi dengan 2 untuk mendapatkan jari-jari.
Nah, jika belum mengetahui, gunakan penggaris untuk mengukur diameter lingkaran. Bagi diameter tersebut dengan 2 untuk mendapatkan jari-jari. Misalkan jari-jari lingkaran kerucut di samping adalah 3 cm. Langkah kedua, gunakan jari-jari untuk mencari luas lingkaran. Untuk menemukan luas lingkaran, gunakan rumus alas A sama dengan pi kali R kuadrat. Masukkan jari-jari R sama dengan 3 cm untuk mendapatkan luas lingkaran. A sama dengan pi 3 dalam kurung kuadrat sama dengan 3,14 kali 9. Maka A sama dengan 28,26 cm persegi. Langkah ketiga, cari tinggi kerucut. Nah, jika tinggi kerucut belum diketahui, Ana Ustadz dapat menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Misalkan tinggi kerucut di samping adalah 10 cm. Nah, langkah keempat ini, bagaimana cara menghitung volume kerucut? Nah, kalikan luas lingkaran dengan tinggi kerucut. Kalikan daerah dasar 28,26 cm persegi dengan tinggi 10 cm. Jadi 28,26 cm persegi dikali 10 cm sama dengan 282,6 cm persegi. Langkah kelima, bagilah hasilnya dengan 3. Bagi 282,6 cm persegi dengan 3 untuk menemukan volume kerucut. Jadi volume kerucut di samping adalah 282,6 cm persegi dibagi 3 sama dengan 94,2 cm persegi. Nah, di bawah ini ada rumusnya, yaitu volume kerucut sama dengan sepertiga luas alas dikali tinggi, dan volume silinder sama dengan luas ABC dikali tinggi. Nah, Ustadz, itulah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz semuanya mengerti dan bisa menyerap pelajaran yang telah Ustadz berikan. Nah, untuk itu Ustadz tutup materi kita ini dengan sama-sama kita membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata Ustadz ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.